Mari kita berdoa. Ajarlah untuk setiap kami selalu memiliki hati yang dengar-dengaran akan Engkau ya Allah. Sehingga kami berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami bisa berjalan menurut apa yang Tuhan ingin kami lakukan ketika kami landaskan hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah malam ini ketika kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman dan melakukan itu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak yang kasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema apa kontribusiku. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat akan Yeremia, maka Yeremia itu dikenal sebagai nabi peratap. Kenapa dia dikenal sebagai nabi peratap? Karena dia menghadapi sebuah situasi yang tidak terlalu kondusif, seperti itu ya. Sebuah situasi di mana dia diutus oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda waktu itu. Sebuah kerajaan yang diperadabkan kepada dua kondisi. Yang pertama adalah kerajaan Yehuda diperadabkan kepada dua kerajaan besar. Yang pertama adalah Mesir di selatan, dan kemudian Babel di timur. Dan Yehuda ini diperadabkan pada dua kerajaan itu yang sama-sama ingin menaklukkan mereka. Dan kita bisa tahu bahwa kerajaan Yehuda itu akhirnya ditaklukkan oleh Babel, sehingga mereka dibuang ke Babel. Dan Yeremia itu diutus Tuhan untuk berbicara bagaimana kondisi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di pembuangan di Babel. Sehingga kita bisa melihat akan 3 tema utama di dalam kitab Yeremia ini. Yang pertama, Yeremia menyampaikan penghakiman Allah atas umatnya, atas kemurtatan mereka, atas keyakinan palsu mereka, atas ketidaksalehan mereka, dan penghakiman Tuhan itu berbentuk pembuangan ke Babel. Kemudian yang kedua adalah Yeremia menyampaikan harapan masa depan. Apa yang akan terjadi kepada bangsa atau orang Yehuda ini ketika mereka ada di Babel? Berapa lama mereka akan ada di Babel? Apakah selamanya mereka akan di Babel dan kemudian tidak akan pernah kembali ke Yerusalem? Ternyata Yeremia berkata tidak. Engkau tidak akan selamanya di sana. Engkau akan kembali ke Yerusalem kembali. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran, saya gunakan kata ini, antara nabi Allah dengan nabi palsu. Antara Yeremia dengan Hanania. Apa yang terjadi di situ? Yeremia dan Hanania. Hanania berkata seperti ini kepada orang-orang yang dibuang ke Babel. Tenang aja. Kamu akan dibuang di Babel, kamu sedang mengalami pembuangan di Babel, tetapi enggak terlalu lama. Hanania berkata, berapa lama sih? Hanya cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun, Allah akan membawa kamu kembali ke Yerusalem. Jadi karena waktu yang singkat itu 2 tahun, ya sudah, kamu enggak perlu mikir panjang, karena cuma singkat. Kamu tidak perlu pikir apa yang kamu harus lakukan di sana, karena hanya singkat. Dan tinggal tunggu waktu, bersantai-santai, kemudian 2 tahun itu kamu akan kembali. Tetapi Yeremia berkata tidak, bukan 2 tahun. Berapa lama? Yeremia katakan 70 tahun. Antara 2 tahun sama 70 tahun. Kalau Bapak Ibu menjadi pendengar akan berita ini, pilih mana? Mau pilih 2 tahun kemudian pulang ke Yerusalem? Atau 70 tahun dan kemudian baru pulang ke Yerusalem? Logikanya kita pilih 2 dong. 2 tahun kita bisa kembali ke tanah milik kita. Ke tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi Yeremia katakan bukan 2 tahun. Tetapi 70 tahun kau akan dibuang di Babel.
Dan 70 tahun itu setelah itu kamu pasti akan kembali dibawa Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Ketika kita melihat akan hal ini, maka inilah yang ingin Tuhan katakan kepada Yeremia. Sebuah nubuatan yang disampaikan untuk menentang, untuk mematahkan nubuat palsu yang disampaikan oleh Hanania. Tentang waktu orang Yehuda akan kembali ke Yerusalem. Kenapa orang Yehuda dibuang ke Bethlehem, ke Babel? Karena mereka sedang disiplin oleh Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan buang mereka ke Babel. Sehingga pesan yang ingin dikatakan oleh Yeremia di sini adalah mereka tidak dilupakan Tuhan. 70 tahun itu pasti. Tetapi ketika mereka 70 tahun dibuang ke Babel, sesungguhnya mereka tidak pernah dilupakan Tuhan. Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang mereka lakukan selama di Babel? Apa sih kontribusi yang mereka bisa lakukan selama di Babel di sana? Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kontribusi, maka di dalam kamus Cambridge katakan gini, kontribusi itu adalah sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Sumbangan dalam hal ini bisa berarti uang, sebuah pemikiran, bantuan, maupun peran. Ataupun kontribusi kita bisa definisikan sebuah keterlibatan, keikutsertaan, atau sumbangsi seseorang untuk meningkatkan efisiensi keberadaan dia di sana. Sehingga Yeremia katakan gini, sepanjang 70 tahun, kamu harus lakukan apa? Maka dia munculkan kata ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Bapak Ibu, ketika bicara tentang usahakanlah, maka di sana menggunakan kata daras. Daras itu bicara tentang digunakan untuk menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu bukan hanya bekerja, tetapi di dalam pekerjaan itu sesungguhnya mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Daras itu bicara tentang ketika mereka melakukan sesuatu, mereka mencari sesuatu, menemukan makna dari apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Kemudian dikatakan di sana kesejahteraan, menjadi menarik. Kata kesejahteraan di sana menggunakan kata shalom, yaitu kedamaian, yaitu keutuhan, yaitu kesejahteraan itu. Sehingga Tuhan ingin orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan di Babel menjadi pembawa damai, sekalipun mereka orang buangan. Menjadi mengasihi musuh sekalipun mereka adalah budak di saat itu. Menjadi orang yang hidup dengan cara yang memuliakan Allah. Jangan buat onar. Jangan jadi orang yang suka mengganggu. Sebaliknya, mengupayakan yang terbaik untuk kerajaan Babel. Bapak Ibu, ketika melihat akan hal ini, maka Tuhan ingin katakan kamu harus membawa shalom itu. Mengacu pada sebuah hubungan komunitas yang sesuai dengan tujuan dan keinginan Tuhan. Lalu contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya ini. Dikatakan dirikanlah rumah, tempatilah. Buatlah kebun, nikmatilah. Ambillah istri, perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan dan bertambah banyak. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda waktu itu, kemudian kita akan berpikir seperti ini. Lalu, apa sih bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ketika dikatakan mereka mendirikan rumah, ditempati. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga mendirikan rumah dan menempati. Kemudian dikatakan di sana buat kebun. Kemudian nikmati hasil kebun itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun buat kebun. Kebun itu berbuah dan dinikmati. Kemudian dikatakan menikah, ambil istri, punya anak. Kemudian anaknya waktunya menikah, ambil untuk anakmu laki-laki dan perempuan. Kemudian bertambah banyak keturunanmu di negeri itu. Kemudian orang akan bertanya gini, lalu apa bedanya
dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan kan lakukan hal yang sama kan dengan apa yang disuruh oleh Yeremia di dalam bagian ini. Apa bedanya? Maka bedanya adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu buat rumah, menempatinya, kamu bukan hanya sekedar menempati rumah itu. Tetapi ketika kamu menempati rumah itu, maka kamu sedang melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kamu membuat ladang dan kemudian ladang itu menghasilkan, bukan hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhanmu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kamu menikah, punya pasangan, punya anak, bukan hanya sebatas untuk membuat keturunanmu, garis keturunan keluargamu ada. Tetapi kamu lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukankah itu yang kita temukan di dalam dua contoh ini? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ada di dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ketika mereka sebagai orang-orang buangan, tetapi orang buangan yang terpilih, dan kemudian mereka menghadapi berbagai tantangan, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur perapian. Tetapi kemudian mereka diberikan kedudukan yang tinggi oleh Tuhan. Bukankah kita juga bisa menemukan kisah bagaimana Daniel? Daniel pun menerima penghormatan diberikan oleh Raja Nebukadnezar posisi di atas para orang berilmu di Babel saat itu. Sama-sama kerja, sama-sama punya kemampuan. Tetapi ketika mereka lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, itu bedanya. Bapak yang kasih dalam, kalau kita melihat akan hal ini, maka hal yang bisa kita refleksikan gini. Kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita berkontribusi terhadap sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, kita bekerja dengan maksimal. Dan kehadiran kita di tempat kerja untuk menunjukkan shalom untuk kemuliaan Allah. Setiap kita kan rata-rata sudah bekerja. Ketika kita bekerja bukan hanya sebatas untuk absen, datang tepat waktu, pulang, absen lagi, pulang tepat waktu. Tidak sebatas itu. Tidak sebatas setiap awal bulan atau akhir bulan kita dapatkan gaji. Tidak sebatas itu. Kontribusi kita adalah ketika kita bekerja pun, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berelasi dengan anggota keluarga kita untuk mendidik dan mengarahkan dengan tetap menunjukkan shalom untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ketika bicara tentang mendidik, didik, pola asuh itu begitu banyak ilmunya di dalam dunia parenting. Banyak. Dan setiap orang di luar Kristen pun, mereka bisa punya anak-anak yang baik kok di dalam pola asuh dan pola didik. Tetapi apa yang membedakan pola asuh kita dengan pola asuh yang lain yang tidak mengenal Tuhan? Kita didik anak kita, bukan hanya sebatas supaya dia sukses, tetapi supaya hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya pasangan, jaga keluarga kita baik-baik, bukan hanya supaya mereka terjaga di dalam kondisinya, tetapi supaya mereka hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita di tengah-tengah tetangga atau lingkungan yang non-Kristen memberikan sumbangsi dan menunjukkan shalom itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga poin yang pertama, apa sih kontribusiku? Tuhan memampukan kita membawa pengaruh dan menjadi pembawa damai di dalam kerutinan hidup keseharian kita yang penuh kesulitan untuk kemuliaan Allah. Hidup kita semakin bertambah dewasa, hidup kita nggak semakin bertambah gampang kok. Hidup kita semakin bertambah dewasa, hidup kerutinitasan itu membuat kita kalau tidak hati-hati semakin bertambah bosan, jenuh, dan hanya sebatas rutinitas. Tetapi kontribusi kita adalah sekalipun di tengah-tengah kerutinan, di tengah-tengah kesulitan,
kita tetap lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, Yeremia katakan gini, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pertanyaan saya adalah gini, mudahkah mendoakan kota itu? Kota ini bisa digambarkan tentang pemimpin, bisa digambarkan seperti teritorial, bisa digambarkan sebagai rakyat di Babel. Mudahkah mendoakan mereka? Mendoakan apa? Mendoakan supaya mereka sejahtera. Enggak mudah. Kata berdoa di dalam bagian ini adalah menggunakan kata palal. Dalam arti kiasan berbicara dengan mulutmu kepada suara otoritas atau kepada orang yang berotoritas. Orang Israel waktu itu punya kebiasaan gini. Mereka kalau ingin meminta sesuatu, memohon sesuatu, mereka akan datang ke gerbang kota di mana mereka akan bicara dengan orang yang berotoritas. Mereka akan sampaikan pergumulan mereka dan kemudian orang yang berotoritas itu akan memberikan jawaban. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan. Dan kata ini secara kiasan seperti itu, menggambarkan tentang berdoa. Pal itu juga bisa berarti jatuh. Sehingga doa itu bisa berarti jatuh ke tanah di hadapan Dia yang memiliki otoritas tertinggi untuk memperjuangkan perkara mereka. Sehingga ketika Yeremia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kotamu, untuk kesejahteraan kotamu. Allah memanggil orang-orang Yehuda yang dibuang untuk berdoa bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga kesejahteraan para penawan mereka di Babel, musuh-musuh mereka. Tuhan menyertai Yehuda selama pembuangan. Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa mereka. Ayat ini menunjukkan akan hal itu. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pernah sampaikan kalimat ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita coba refleksi sebentar. Apakah kita setia mendoakan untuk kebaikan negara, kota, pemerintah, rakyat di mana kita tinggal? Bapak Ibu, Indonesia 17 Agustus ini 79 tahun dirgahayunya. Dengan istilah yang disebut Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kita tahu Nusantara Baru itu menunjuk kepada ibu kota yang sedang dibangun. Tetapi realita yang kita temukan adalah ini. Indonesia yang 79 tahun menghadapi masalah ini. Masalah utama Indonesia. Yang pertama adalah pengangguran. Ini didapati di tahun 2022. Pengangguran itu 20,8%. Kemudian yang kedua adalah sembako mahal. Nah ini kalau ibu-ibu ya. Kalau cabai naik aja gitu ya, nggak bisa beli 5.000, belinya 10.000, teriak tuh. Nah masalah sembako mahal itu 17,6%. Ini karena 2022 COVID juga disurvei waktu itu. Kemudian kemiskinan itu 9,6%. Kemudian yang di sebelah sini, 3 masalah pokok bangsa. Ancaman terhadap wibawa negara. Kelemahan sendi perekonomian bangsa. Intoleransi dari krisis dan krisis kepribadian bangsa. Itu yang dihadapi oleh negara kita. Kemudian, bukan hanya itu. Tetapi yang ini juga terjadi. Kalau minggu lalu kita diajak berdoa untuk gereja yang bukan hanya gereja ya, tetapi orang berkumpul berdoa dilarang, seperti itu ya. Belum gereja, belum rutin. Kemudian hukum diputar balikan. Aturan diubah-ubah.
Inilah negara kita, 79. Belum lagi melihat gambar ini. Bapak Ibu, gambar ini muka mereka gimana? Mulai dari SD, SMP, SMA, baru wisuda, sarjana. Muka mereka gimana? Senyum atau enggak? Enggak. Kenapa mereka enggak senyum? Itu kan pertanyaannya. Maka mereka enggak senyum karena ini. Karena Banten juara pengangguran. Karena banyak pabrik pindah, ribuan warga di PHK, dan saya menemukan orang-orang generasi muda terancam pengangguran. Tingkat pengangguran per Februari 2024 di Banten menembus 7,02%, lebih tinggi dari angka nasional 4,82%. BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan jumlah pengangguran di Provinsi Banten 424,69 ribu orang per Februari 2024. Ketika kita lihat data ini, pertanyaan saya sederhana gini. Seberapa kita peduli? Mungkin kita katakan gini, peduli amat dah. Saya masih bisa kerja kok. Ini data hanya angka. Saya masih bisa makan. Seberapa kita peduli untuk realita yang dihadapi oleh negara ini? Jangan negara besar gitu ya. Yang dihadapi oleh provinsi deh. Banten misalkan gitu. Yang dihadapi oleh kota. Tangerang Selatan. Seberapa kita peduli dan sungguh-sungguh mendoakan kota ini. Mendoakan negara ini. Atau mungkin kita katakan, sabodo amat dah. Saya masih bisa makan. Tiap hari saya masih bisa kantor. Tiap bulan saya masih bisa dapat gaji. Saya masih bisa beli belanja. Sabodo amat. Bapak Ibu, terkadang ketidakpedulian itu yang membuat tindakan, kontribusi yang kita lakukan. Itu enggak terjadi. Sehingga poin yang kedua, apa kontribusiku? Tuhan memanggil kita tidak jemu-jemu mendoakan. Sekalipun perlakuan yang kita terima mungkin tidak menyenangkan atau merugikan diri kita. Kalau kita usia 40 tahun, 50 tahun, kita hidup di negara ini, bisa jadi banyak trauma-trauma yang kita alami di negara ini. 98, lebih lama lagi. Mungkin kita katakan, masih layakkah saya mendoakan negara ini? Mungkin itu juga yang ditanyakan oleh orang-orang Yehuda ketika mereka menerima apa yang disampaikan oleh Yeremia. Masih layakkah saya mendoakan kerajaan ini yang sudah membawa saya keluar dari tanah air saya? Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, dan Yeremia katakan kepada orang-orang Yehuda, sangat masih layak untuk kamu mendoakan. Mungkin kita katakan, masih layakkah saya mendoakan pemerintah, negara ini, aparat keamanan, dengan segala hal yang terjadi dan diperlakukan pada saya. Firman Tuhan katakan, masih sangat layak untuk kau mendoakan. Kita mungkin kontribusi kita tidak terlalu banyak. Kita bukan orang politik, kita bukan orang yang berpengaruh karena banyak uang dan membawa pengaruh. Tetapi kontribusi kita, salah satu yang bisa kita lakukan adalah doakan untuk negara ini. Sehingga refleksi pribadi saya adalah gini. Jangan patah semangat, melainkan berjuang mencapai tujuan bersama Tuhan. Terus menjadi orang percaya yang produktif, pembawa damai, dan tidak berhenti berdoa.
Kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan dan kita akan berdampak bagi atau di dalam hidup kita. Mari kita song-song 79 tahun Indonesia. Bukan sebatas sebuah upacara 52M. Tetapi apa yang menjadi kontribusi kita untuk negara ini. Kita berdoa. Mari kita gunakan waktu ini sejenak. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, di mulut kita, untuk mendoakan bangsa ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi respon orang-orang Yehuda ketika mereka menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Mungkin mereka menganggap itu tidak berguna karena mereka harus dibuang begitu lama. Atau mungkin mereka meresponi ini dan mereka bekerja menjalani hidup secara rutin, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana ketika Yeremia berkata, berdoalah untuk kota di mana engkau dibuang. Mungkin mereka berpikir dan bertanya, untuk apa mendoakan sebuah kerajaan yang telah menghancurkan negeri kami. Tuhan, mungkin itu pun yang menjadi pertanyaan kami ketika kami menggumulkan firman ini. Kami menjalani hari-hari di dalam rutinitas bekerja, kuliah, sekolah, berumah tangga. Yang seakan-akan kami lakukan itu mirip seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mungkin Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Kamu lakukan kerutinan itu, tetapi landaskan itu karena kamu ingin memuliakan Tuhan. Kamu bersekolah, bekerja, berusaha, landaskan itu karena kamu ingin memuliakan Tuhan. Tuhan, mungkin kami pun bertanya, apakah kami masih perlu untuk mendoakan negara ini dengan segala hal yang terjadi sekarang ini, dengan berbagai hal yang ada di negara ini. Tetapi firman-Mu begitu jelas. Kami sangat perlu dan sangat penting, begitu peduli untuk mendoakan negara ini. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, sungguh-sungguh hati kami terarah kepada Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, tolong negara ini. Berbelas kasihanlah untuk negara ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.